Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para siswa kelas 9A, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Ya, setelah pekan kemarin kita melakukan ulangan harian, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran tafsir ya. Silahkan dibuka. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir pada surat Al-Kahfi ayat 74 sampai 77. Silahkan bukunya dibuka untuk menyimak pembelajaran. Insya Allah dengan seperti itu nanti kalian lebih paham, lebih mudah memahami dari pembelajaran yang disampaikan. Tentunya dengan memohon ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan kita mulai ya. Baik, ini adalah ayat dari surat Al-Kahfi ayat 74 sampai 77. Pada pembahasan ini itu masih berkenaan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setelah kemarin apa? Masih ingat nggak terakhir apa kemarin? Ya, Nabi Khidir melubangi dari perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir dan para penumpang yang lain. Ada perahu bagus-bagus berlayar tapi malah dilubangi. Dan itu menyebabkan Nabi Musa tidak sabar dan mengajukan protes atau pengingkaran terhadap perilaku yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ya. Dan itu termasuk dari hal Nabi Musa tidak bersabar atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Itu yang pertama. Karena secara kasat mata dari sudut pandang Nabi Musa itu adalah kemungkaran. Lah kapal api-api kok dirusak kan seperti itu. Tapi ternyata itu memang sebagai tanda bahwasanya beratnya bersabar ketika bersama Nabi Khidir bagi Nabi Musa. Maka kita akan simak pelajaran yang berikutnya. Ini ayatnya ya. Nanti langsung kita bahas saja bersama tafsirnya. Berikutnya adalah kosakata. Kosakata di sini ada dua. Yang pertama zakiyah, zakiyatan, bersih dari dosa. Yang berikutnya adalah nukro, yaitu sangat nampak kemungkarannya. Hanya dua ini insya Allah mudah ya kalau untuk dihafalkan. Selanjutnya kita langsung masuk pada tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-74 terlebih dahulu. Ya. Fangtolako, maka keduanya pun kembali berjalan hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Kemudian ketika mereka berjalan, keduanya berjalan, berjumpa dengan seorang anak yang sedang bermain-main dengan anak yang lain. Dan ketika itu, anak yang sedang bermain itu, Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Dalam perjalanan yang mereka selanjutnya melakukan perjalanan berdua ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian melihat seorang anak yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain. Kemudian salah satu anak itu ada yang tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Maka hal itu kembali lagi mengundang pengingkaran dari Nabi Musa. Ada anak yang sedang main kok tiba-tiba dibunuh. Maka Nabi Musa berkata, kenapa Khidir sebagai bentuk pengingkarannya ini ya, kenapa engkau membunuh anak kecil yang masih bersih dari dosa itu? Cilik kok dipateni padahal di dosa apa-apa. Ya, dan tentunya anak itu tidak ini ya, belum ada alasan untuk dibunuh, juga tidak membunuh orang lain sebagai bentuk qisas juga tidak. Laqad ji'ta syai'an nukra. Maka Nabi Musa mengatakan, sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang nyata. Nah, ini tadi, ini yang kedua ya. Ketika perjalanannya Nabi Musa bersama Nabi Khidir itu di perjalanan menjumpai
seorang anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Sehingga hal itu mendatangkan protes dari Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Dengan protes yang sudah disampaikan tadi. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa tentang syarat yang telah disepakati. Apa syaratnya, masih ingat? Iya ini. Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku? Tekon meneh. Padahal tadi sudah disampaikan ketika Nabi Khidir melubangi perahu. Dan itu protes dari Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa, oh iya maaf. Aku telah melanggar kesepakatan awal kita. Maka berikanlah aku udzur untuk ikut lagi. Maksudnya dimaafkan biar bisa ikut perjalanan. Ini yang kedua sama. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak, Nabi Musa melayangkan bentuk pengingkaran atau protes terhadap perilaku Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa, ingatlah, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mampu bersabar. Kowe nek arep melu aku abot. Kowe engko iso sabar apa ora? Kalau di awal dulu Nabi Musa mengatakan, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Tapi ternyata di perilaku Nabi Khidir yang kedua ini, Nabi Musa kembali protes. Dan ini ya bentuk kewajaran ya, karena melihat seorang anak yang sedang bermain bersama teman-temannya, yang anak itu belum punya dosa, tiba-tiba dibunuh. Tapi kan sudah disampaikan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Khidir itu jelas karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ayat yang ke-76. Qala in sa'altaka 'an syai' ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udra. Maka Nabi Musa pun berkata, ya, ini bentuk apa ya? Penyesalan Nabi Musa. Jika aku menentangmu sekali lagi, kan sudah dua kali. Yang pertama peristiwa Nabi Khidir melubangi perahu. Yang kedua Nabi Khidir membunuh anak kecil, ini sudah dua kali. Dan Nabi Musa protes terus. Maka Nabi Musa intinya meminta udzur sekali lagi. Kalau aku nanti sekali lagi kok protes, melakukan pengingkaran, maka jangan biarkan aku bersamamu. Maksudnya udah, tinggalkan aku tidak akan ikut lagi, usirlah aku. Ya, sesungguhnya engkau telah memberikan udzur yang cukup untuk tidak membiarkanku diriku bersamamu. Maksudnya kalau sudah sampai 3 kali ini, sekali udah pantas. Aku sudah sering melanggar dari kesepakatan awal kita dan lebih baik aku tidak ikut. Nah, seperti itu ya. Maka Nabi Musa menyadari bahwa dirinya ini nanti ketika kok melakukan protes atau pengingkaran sekali lagi, maka tidak akan ikut lagi. Baik. Fawaid dari ayat 74 sampai 76 ini, yang pertama adalah larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, seperti yang tadi bahwasanya tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak yang masih kecil yang belum punya dosa. Ya, tapi bukan berarti Nabi Khidir ini asal-asalan, tidak. Beliau mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang tidak mempunyai ilmu melihat itu kemungkaran. Sama yang dilakukan oleh Nabi Musa, itu kemungkaran membunuh anak kecil. Tapi tidak, Nabi Khidir ini dalam bimbingan Allah. Ya. Yaitu membunuh termasuk dosa besar dan merupakan kemungkaran yang tidak boleh didiamkan. Ini sekarang ya, sekarang nggak ada peristiwa seperti Nabi Khidir. Nanti tiba-tiba ada orang membunuh, ojo mbok ilik iki. Ini adalah bimbingan dari Allah. Tidak bisa. Itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang Allah pilih seperti di zaman Nabi, yaitu Nabi Khidir ini. Jadi tidak boleh ya kalau sekarang ini diterapkan seperti itu. Membunuh orang dengan asal-asalan, tidak. Harus ada alasan kenapa orang itu dibunuh. Lebih-lebih orang muslim. Ya. Selanjutnya, termasuk sifat orang yang beriman yaitu tidak meminta udzur dengan alasan yang lemah apabila tidak memiliki alasan yang benar. Jangan bermudah-mudahan meninggalkan suatu perkara dengan alasan yang remeh. Lebih-lebih tentang syariat ataupun hal-hal yang penting yang lainnya dengan alasan yang lemah atau remeh.
Kemudian Allah Ta'ala melihat terhadap hambanya, baik yang nampak ataupun batin, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Nabi Musa hanya melihat secara kelihatan saja bahwasanya Nabi Khidir itu melakukan pembunuhan, tapi Allah tahu nanti kenapa Nabi Khidir ini membunuh, itu ada alasan. Ada alasannya. Kenapa Nabi Khidir itu melubangi perahu, kenapa Nabi Khidir itu membunuh anak kecil, itu ada alasannya dan Allah tahu. Dan itu tidak merupakan dosa karena Nabi Khidir itu melakukan itu karena atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang 77 atau terakhir pada pembahasan kita hari ini, fangtolako, kemudian mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, melanjutkan perjalanannya lagi. Ya. Hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Ya, ketika keduanya kembali melanjutkan perjalanan hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Perjalanan bertemu di suatu tempat yang di situ bertemu dengan penduduk negeri. Karena perjalanan yang jauh, tentunya mereka haus dan lapar. Maka keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu meminta makan kepada penduduk tersebut. Ya, mereka meminta makan. Akan tetapi para penduduk negeri itu tidak mau memberikan makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Dalam perjalanan jauh yang menimbulkan rasa haus, rasa lapar, ketika mereka meminta bantuan kepada para penduduk negeri itu, mereka tidak mau membantu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya karena memang penduduk negeri itu adalah orang-orang yang tercela. Ya, orang-orang yang tidak baik, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keduanya melihat dinding suatu rumah di negeri tersebut. Ketika meminta makan, nggak ada yang ngasih, melanjutkan perjalanan masih dalam negeri itu, melihat dinding suatu rumah yang hampir roboh, saking miringnya hampir roboh. Ya. Kemudian Nabi Khidir pun melihat hal itu, melakukan pembenaran atau renovasi, memperbaiki dinding itu sehingga dinding itu menjadi tegak kembali. Melihat dinding rumah Arab roboh, padahal dalam keadaan Nabi Musa dan Nabi Khidir di tempat itu tidak dihormati, dalam keadaan lapar dan haus tidak ada yang memberikan makanan. Tapi Nabi Khidir ketika dalam keadaan seperti itu, melihat ada rumah yang hampir roboh dengan dinding yang miring, itu diperbaiki hingga tegak kembali. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Dengan hal itu maka menyebabkan ini tadi protes yang ketiga dari Nabi Musa. Beliau Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Khidir, karena engkau telah memperbaiki dinding rumah di negeri ini yang roboh tadi ya, maka hendaknya kita meminta upah. Kenapa minta upah? Karena mereka saja tidak mau memberi makan kita. Kalau kita minta upah itu pantas. Kalau kita minta upah itu ya lebih baik seperti itu. Nah, ini adalah protes atau pengingkaran Nabi Musa yang ketiga dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir. Yaitu di suatu tempat yang dalam keadaan haus dan lapar, meminta makanan atau pertolongan dari penduduk itu tapi tidak dibantu. Malah Nabi Khidir berbuat baik, yaitu dengan memperbaiki dinding rumah yang mau roboh tadi. Maka hal ini menjadikan protes dari Nabi Musa. Maka insya Allah selanjutnya akan kita bahas pada pembelajaran yang berikutnya. Begitu dulu ya para siswa kelas 9A rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di tafsir surat Al-Kahfi ayat 74 sampai 77. Semoga dari ini kita bisa mengambil faidah dari ayat 77. Yang pertama adalah bakhil
tidak melakukan kewajiban terhadap tamu adalah akhlak yang tercela. Nah, ini kan tadi Nabi Musa, Nabi Khidir adalah tamu di suatu negeri, tapi diperlakukan tidak baik. Ini adalah sifat yang tercela. Begitupun kita, kalau kita kedatangan tamu, ayo kita perlakukan dengan baik. Kita mengundang orang, kita perlakukan dengan baik. Jangan sampai kita mengundang orang dicuekkan, bahkan tidak diperhatikan, tidak dilayani. Itu adalah hal yang tidak baik, ya, itu hal yang tidak baik. Yang berikutnya adalah memaafkan dan membalas kejelekan dengan kebaikan merupakan akhlak orang yang beriman. Dinakali, maafkan, bahkan masih berbuat baik. Itu bukan karena takut ya, bukan karena takut dinakali tapi nggak balas. Kenapa? Karena takut. Tidak. Ini nggak balas karena memang dia memaafkan. Nah, itu lebih tinggi ya, termasuk akhlak yang mulia, sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Maka itu termasuk akhlak yang mulia. Gitu ya. Semoga kita bisa mengambil dari faidah-faidah yang sudah kita bahas dari surat Al-Kahfi ayat 74 sampai 77 ini. Demikian, nanti insya Allah ada beberapa latihan, silahkan bisa dikerjakan. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami agama Islam ini dan bisa mengamalkan syariat-syariatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.